Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar setia Pro 1 94,5 FM. Apa kabar semua? Dan kembali lagi bersama saya Vika Hamzah. Pendengar, hari ini tepat di tanggal 26 November 2025, hari Rabu, kita akan bahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Banyak mungkin dari kita bilang kalau informasi itu makin sulit dibedakan mana yang benar, mana yang hoax ya. Dan kadang tampilannya juga rapi dan suaranya meyakinkan tapi ternyata juga salah seperti itu. Belum lagi perkembangan teknologi yang semakin cepat seperti AI gitu kan ya. Atau short content, deepfake dan juga perubahan kebiasaan konsumsi media seperti sekarang yang sudah beralih ke digital ya. Dan untuk tema kita pada hari ini adalah literasi digital, yaitu peluang dan tantangan dunia penyiaran di era disrupsi teknologi informasi. Dan pada pagi hari menjelang siang ini sudah hadir bersama saya di studio, yaitu narasumber yang mungkin sudah sangat dikenal dalam dunia penyiaran dan literasi media ya, yaitu Dr. Muhammad Reza SPD MIKOM, yaitu Wakil Ketua KPI Republik Indonesia. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Selamat pagi, Vika, apa kabar? Apa kabar? Baik juga Pak saya. Bapak gimana? Luar biasa, baru tadi malam saya sampai Manado dari Gorontalo, lumayan 10 jam perjalanan. Waduh, oh lewat darat Pak? Lewat darat. Wah, apa saja yang dilihat Pak kemarin kan, perjalanan? ya lumayan, banyak hal meskipun juga kita setelah sekian lama kan saya juga dulu sering ya bolak-balik Gorontalo Manado, ternyata juga beberapa hal terkait jalan kadang-kadang masih amblas gitu ya. Ada juga jalanan, ada apa jembatan-jembatan darurat ternyata masih ada, kupikir udah nggak ada. Tapi, udah 2002. Sudah 2025 ini. Ya mudah-mudahan bisa segera tertangani ya Pak ya untuk hal-hal seperti Kemarin itu. pengen ngitung lubang sebenarnya. Waduh. Saya punya kebiasaan ngitung lubang di jalanan. Tapi ketiduran pas di tengah jalan kan lumayan kan 10 jam. 10 jam ya. Jadi saya nggak bisa bilang berapa banyak lubang di jalan. 1, 2, 3, 4 ngantuk tidur. Iya tidur. Baik, oke. Tapi banyak perubahan enggak Pak selain itu banyak, ya? Banyak. Oke. Dan luar biasa, bagi saya luar biasa meskipun sometimes beberapa hal juga agak sulit hilang, tapi sudah luar biasa sih. Oke, dan arahnya positif? Positif. Baik, oke. Terima kasih banyak Pak untuk bincang di awalnya ini. Dan Pak mungkin langsung saja ya kita langsung ke pertanyaan terkait topik kita pada pagi hari ini, yaitu peluang dan tantangan dunia penyiaran di era disrupsi teknologi informasi. Pak, masyarakat itu kan sekarang semakin sering terpapar hoax dan misinformasi. Ini langsung nih, kita langsung ke hoax nih ya. Informasi yang beredar itu sangat cepat dan sulit dibedakan mana yang kredibel. Nah, dari sudut pandang penyiaran, kenapa masyarakat itu semakin rentan terjebak informasi yang keliru sih Pak? Seperti apa Pak? Kenapa saya cerita yang tadi pagi itu ingin memberikan perspektif begitu. Ada cerita yang baru seseorang yang baru mengalaminya. Belum 10 jam yang lalu saya menceritakan perjalanan itu, dan untuk orang yang tidak tahu dia menganggap itu sebuah kebenaran. Betul. Jika diulang-ulang. Oke, maka itu sengaja saya cerita itu kepada Vika untuk memberikan analogi, dan ini ada cerita soal ini. Ada cerita soal itu, dan in a few minutes Anda mendapatkan sedikit informasi, dan entah langsung percaya atau tidak percaya atau mengkonfirmasi, tapi itu fakta. Saya bisa saja menggunakan tempat digital untuk menjadi cerita. Saya bercerita dengan tambahan sedikit gambar, kemudian bisa bikin ramai. Ya kan? Utamanya soal jalan, segala macam, itu bisa bikin ramai. Tapi itu adalah sedikit dari banyak kejadian yang sering terjadi di kita. Bahwa ada banyak cerita yang kadang-kadang entah benar atau tidak benar, tapi berseliweran di ruang informasi.
Ya dari zaman dulu untuk generasi-generasi yang hidup masih sudah paham terkait informasi di tahun 90-an. Informasi itu tidak banyak. Terbatas. Iya. Hanya orang yang punya radio, hanya orang yang punya akses ke TV, hanya orang yang punya akses ke koran yang mendapatkan informasi. Yang terjadi adalah orang-orang di kelompok itu punya waktu untuk kemudian mencari, benar gak sih? Memverifikasi dan seterusnya. Zaman saat ini itu waktunya tidak cukup lagi. Kenapa? Ketika dia baca di handphone, tidak lama kemudian dia dengar dari cerita dari kawannya yang juga mengakses handphone, informasinya menjadi banyak. Terlalu banyak informasi. Informasi yang terlalu banyak atau banjir informasi mengakibatkan pilihan dia untuk memilih mengambil keputusan dalam, kan informasi itu kan membuat orang mengambil keputusan dalam hidup. Betul. Kita ini dapat info. Saya dapat info ABC, handphone ini yang baik segala macam. Dia mengambil keputusan saya beli A atau beli B kan begitu. Kalau dulu kan sedikit informasi sehingga kita diminta untuk mencari tahu. Iya. Kalau sekarang terbalik. Saking banyaknya informasi, maka yang terjadi adalah kita punya waktu sedikit untuk memutuskan. Iya. Gara-gara waktu sedikit memutuskan, sometimes keputusan itu berakhir keliru. Karena apa? Faktanya hari ini, kalau dulu itu orang mau defect susah. Jangan defect. Orang mau rubah suara susah. Sekarang, Vika sering terima telepon yang tiba-tiba kita halo siapa ini? Tapi nggak ada suara. Itu hati-hati. Oke. Kalau ada telepon yang Anda tidak kenal, Anda angkat itu dengar dulu. Jangan Anda yang langsung bicara. Karena ini saya dapat informasi juga. Itu biasanya suara kita direkam. Oke. Untuk apa? Untuk dijadikan sampel untuk artificial intelligence. Sampel buat AI. Begitu suara kita direkam, nanti itu dipakai untuk membohongi orang. Seakan-akan kita yang bicara. Teknologi sudah sampai ke situ. Oke. Nah, itu seberbahaya itu. Seberbahaya itu. Nah, kalau masyarakat tidak diberikan pengetahuan atau masyarakat kita yang melek pengetahuan tidak ingin mencari tahu, kebayang bahayanya seperti apa. Oke. Nah, jadi kita juga begini, teknologi tidak bisa kita salahkan. Yang bisa kita lakukan adalah membantu mencerdaskan masyarakat, menginformasikan kepada publik seperti hari ini yang kita lakukan dan memperbaiki regulasinya. Oke. Itu yang bisa kita lakukan. Oke, Pak. Dan juga mungkin ada perbedaan juga ketika zaman dulu itu kan satu arah ya, Pak ya. Ya. Sekarang itu dua arah ya kan. Bahkan multi ya, Pak ya. Ya. Jadi semua itu bisa komen di satu postingan yang sama dan akhirnya menyebabkan bola liar di situ, betul, Pak? Iya, iya itu juga terjadi. Ada banyak indikator bahwa banyak atau tidaknya kadang-kadang pun sering jadi pertanyaan begitu. Karena begini, sampai sekarang siapa yang memverifikasi bahwa ini benar orang? Ya. Saya ada akun anonim di beberapa daerah centang biru loh. Centang biru berarti ada manusia yang mengoperasionalkan. Tapi namanya bukan nama manusia. Ya, biasanya mereka pakai nama yang aneh-aneh untuk melindungi identitasnya. Tapi dia centang biru. Dan dia biasanya menceritakan perselingkuhan orang. Orang bahugel. Orang belum tentu dia melakukan pencurian, dia disebut pencurian. Orang belum tentu ada kejadian, dia ceritakan kejadian. Oh ada ini, bawa ini ke diskotik. Padahal belum tentu itu ada. Dan hubungannya dengan kehidupan publik apa? Itu juga nggak tahu. Tapi akun-akun seperti ini mencari sensasi agar dapat follower banyak, agar dapat like banyak, agar dapat komentar banyak. Berharap dapat dimonetisasi atau mengganggu ketertiban umum banyak. Oke. Jadi melempar informasi dan fatalnya karena ini akun-akun centang biru bahkan ya. Orang menjadi percaya. Ya, oke. Oke, udah seberbahaya itu. Seberbahaya itu. Jadi Baik. bukan lagi dilakukan oleh akun-akun yang kita tidak jelas, tapi dilakukan juga oleh akun-akun yang istilah kita kan udah centang biru kan trusted. Iya, betul. Iya gak sih? Iya, menambah Trustednya. itu, iya. Tapi kemudian ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Kan menjadi pertanyaan. Kalau RRI, saya gampang. Kalau RRI Manado yang bilang, saya tinggal telepon KRI penanggung jawabnya kan begitu. Iya, atau saya tinggal kasih tahu Vika karena kalian yang ada di sini. Iya. Tapi itu tidak ada yang bisa bertanggung jawabkan. Sehingganya
regulasinya diatur sedemikian rupa. Makanya kemarin saya bilang kan ada isu tuh satu KTP satu akun. Saya berpikir minimal ada KTP-nya. Mau satu KTP 10 akun terserah, tapi ada penanggung jawabnya. Ya. Karena ketika misalnya ada dia melakukan kebohongan, maka orang bisa melakukan sesuatu terhadap dia, bisa menggugat dia. Karena kalau itu dibiarkan, itu berbahaya bagi ketertiban umum. Gitu loh. Baik. Itu yang bisa kita lakukan. Dan berarti kalau saya tarik garis, berarti persoalannya itu bukan cuma banyaknya informasi yang beredar, tapi juga ketidaksiapan masyarakat dalam mengolahnya juga, bukan Pak? Ya, Seperti itu juga termasuk. Tapi gini, publik itu adalah pengkonsumsi kalau saat ini. Mereka yang menerima informasi dan juga ikut memberikan. Kalau sekarang kan udah 2 arah, udah 3 arah, malah 4 arah. Karena begitu dia mengklarifikasi, dia juga menambahkan informasi ini benar atau salah, kan begitu. Dia selain juga, jadi kalau dalam teori komunikasi sudah bukan komunikan gitu ya dan komunikator, tapi partisipan, semuanya menjadi partisipan komunikasi. Teorinya seperti itu. Tapi juga yang paling yang perlu kita mintai tanggung jawab adalah platformnya. Tidak boleh kemudian itu diserahkan ke publik. Saya kan cuma menyediakan ruangannya, nggak boleh. Si platform harus bertanggung jawab apa yang terjadi di tempat dia. Kenapa? Karena bisa atau tidak bisa tergantung pada standar komunitas aturan main di platform dia. Sekarang begini, tidak bisa berkata-kata kasar. Terminologi kata kasar orang Manado dengan terminologi kata kasar orang Jawa beda. Iya. Ya nggak sih? Iya, betul. Sekarang di siaran, ya, KPID Sulut memahami beberapa bahasa, Gorontalo, Nado, Makassar. Nah kalau orangnya maki-maki pakai bahasa Jawa, paham nggak mereka? Iya. Kan bisa. Ini menurut saya standar komunitas yang harus diperbaiki, termasuk oleh platform. Ya bahwa kalau gitu kita butuh effort dong per daerah. Ya itulah pentingnya kalau mau membersihkan ruang publik yang digunakan oleh publik ini, yang ada di platformmu. Iya. Kita belum bicara OTT loh ini. Iya, oke. Baru bicara platform. Kita belum bicara AI. Pak, tapi kalau misal dikembalikan lagi ya, dari platform-platform tersebut saat ini dari pandangan Bapak itu sudah sejauh mana dalam segi regulasi ya? Mereka tidak mau dihukum. Mereka melepas tanggung jawab. Ini saya kasih tahu aja. Saya pernah diskusi di Kadin Indonesia dan mereka menyatakan dengan clear, yang tanggung jawab itu adalah yang bikin kontennya. Mereka nggak mau tanggung jawab. Saya pertanyaan saudara, iya saya bilang begini, luar biasa Anda yang meramaikan platform Anda ada warga negara Republik Indonesia, ramai begitu. Monetisasinya Anda tidak jelaskan dengan clear. Ketika terjadi kesalahan di platform Anda melempar tanggung jawab itu kepada yang membuat konten. Seandainya Anda bikin aturan main misalnya tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini, aturan mainnya begini, maka tidak mungkin orang itu berani melanggar karena pasti akunnya kesuspend. Iya nggak sih? Iya, betul. Harus lebih strict dari polisi atau term and conditionnya begitu ya Pak ya? Kita menyebutnya standar komunitas. Nah standar komunitas mereka kan dibikin umum, dibikin general. Di beberapa negara mereka berhasil membuat peraturan standar komunitas itu hanya disesuaikan dengan negara tersebut. Nah Indonesia belum, masih pakai standar komunitas umum. Oke. Tapi kalau dari contohnya KPI sendiri, apakah ada pernah intervensi ya, maksudnya untuk ke platform-platform tersebut untuk bisa lebih strict dalam hal regulasi seperti ini, Pak? Pertama-tama sesuai Undang-Undang 32 tahun 2002 yang sudah diperbaharui oleh Undang-Undang Cipta Kerja, itu KPI sampai dengan hari ini belum mempunyai wewenang mengurusi yang berhubungan dengan internet. Saya RRI netnya belum bisa kami pantau. Karena itu mediumnya lain. Gitu. Jadi semua yang ada di internet itu belum menjadi kewenangan KPI. Nah di revisi undang-undang, kami selalu bilang, teman-teman di KPI itu selalu bilang, kami butuh perlakuan yang sama. Tidak harus KPI yang mengawasi. Silakan saja, mau ada badan baru kek, mau Komdiji kek, mau siapapun itu, silakan saja. Tapi aturan mainnya dibikin sama. Masa industri dalam negeri kita yang punya hampir 800-900 TV, isinya ini ribuan pekerja orang-orang di Indonesia. Radio Republik Indonesia pekerjanya ribuan orang juga bekerja di Indonesia. Radio swasta, TV kabel,
TV satelit. Ini pekerjaan semua industri dalam negeri kita perlakukan teratur itu. Sementara platform dari luar negeri kita biarkan dia bebas saja. Ya nggak bisa dong. Itu berarti kan perlakuannya tidak sama. Iya. Kita harus memperlakukan sama. Silakan saja pengawasnya siapa, tapi perlakuannya sama. Kalau di sini tidak boleh orang berkata kasar, maka di sana juga harusnya nggak boleh. Iya. Iya, betul. Atau pilihannya cuma dua. Di sini nggak boleh, di sana nggak boleh, atau di sana boleh, di sini juga dibolehkan. Jadi pukul rata ya. Iya, jadi ada yang namanya teman-teman industri menyebutnya equal playing field. Tapi apakah Anda ikhlas? Misalnya kalau dengar misalnya di radio, orang maki-makian di sini, boleh nggak? Ya, saya juga nggak ikhlas sih. Iya. Di TV misalnya, maki-makian semua kebun binatang sebut di situ, setuju? Ya nggak setuju juga. Nah karena itu nggak setuju, yang di sini juga harus diatur kan gitu. Iya, itu baru satu sisi loh, belum banyak hal misalnya bicara soal seksualitas, bicara soal kekerasan, pelecehan seksual. Bayangkan TV radio anaknya dilindungi sedemikian rupa biar tidak muncul. Di sana Pak, namanya keluarga yang disebut. Iya, anak itu menjadi tidak terlindungi. Itu loh kira-kira pikir. Oke Pak, mungkin kita agak beralih sedikit ya Pak. Jadi saya ada pertanyaan lagi ini, di saat yang sama juga kita kan lihat masyarakat sekarang ini makin bingung mau percaya ke siapa. Seperti yang tadi itu ya, ada banyak akun centang biru yang kita melihatnya karena centang biru jadi trust dong, begitu kan. Tapi ternyata seperti yang tadi Bapak bilang, tidak bisa juga semua centang biru itu bisa kita percaya, begitu kan ya. Dan banyak juga apalagi sekarang anak-anak Gen Z, Gen Alpha gitu ya, yang lebih percaya konten TikTok atau influencer dibanding media resmi. Apalagi anak-anak usia seperti itu kan untuk bisa reach media-media resmi itu sepertinya banyak yang nalarnya belum sampai ke situ, begitu kan ya Pak ya. Nah kalau dari sisi penyiaran kira-kira apa faktor yang paling mempengaruhi menurunnya trust masyarakat terhadap media penyiaran seperti itu? Jadi lebih percaya ke influencer, ke TikTok dan lain-lain seperti itu. Saya kira juga harus ada begini, ada teorinya Fiedler terkait mediamorfosis. Mediamorfosis itu kita analoginya begini, ulat bulu tiba-tiba jadi kupu-kupu. Nah harusnya media-media arus utama, saya menyebutnya media arus utama, televisi dan radio ya, harusnya bermediamorfosis. Mediamorfosis sesuai dengan perkembangan zaman begitu. Ya saya bersyukur misalnya kayak RRI Net ini kan berupaya untuk mediamorfosis sebenarnya, merich hal-hal yang tidak terjangkau secara konvensional menggunakan radio. Banyak hal gitu. Karena di sini ada hal yang baru, biasanya ada hal yang baru tuh diikuti gitu ya. Dan kadang-kadang ini tuh dimanfaatin sama konten kreator yang kemudian nalar logikanya dikasih ke masyarakat dan yang banyak yang baik. Tapi banyak juga yang mencoba membengkokkan informasi kan begitu, banyak juga. Betul. Kan gitu, banyak yang baik begitu. Saya suka nonton konten sejarah. Tapi begitu lama-lama saya juga bentar dulu, yang bicara sejarah TikTok ini benar atau tidak sih? Lama-lama saya begitu. Ini akun ini dapatnya dari mana? Apakah ini benar atau tidak? Bicara sejarah kerajaan misalnya di Sulut, di Gorontalo ini siapa yang bikin begitu ya? Akhirnya lama-lama saya mikir, bagi orang yang tidak memikirkan itu, dia pikir itu kebenaran. Dan itu berbahaya. Jangan sampai, saya selalu berpikiran, untuk bisa menjangkau itu, pertama adalah media arus utama selalu tidak mungkin menyiarkan kebohongan. Kenapa? Karena berjenjang informasinya. Dari reporter, ada gatekeepernya, ada editornya, pemretnya, ada kepala stasiunnya. Itu berjenjang, itu orang yang menjaga informasi itu jangan sampai hoax. Televisi dan radio itu rata-rata begitu. Jadi kalau di media arus utama tidak mungkin kau dengar RRI beritanya bohong, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi kalau saya tarik kesimpulan, seperti media-media yang penyiaran yang seperti ini, begitu kan ya, yang lebih terverifikasi ya untuk menyampaikan informasi, itu mungkin untuk bisa menaikkan trust harus lebih adaptif seperti itu ya Pak. Jadi untuk kepercayaan menurut saya juga sudah bikin survei, teman-teman di KPI juga bikin survei. Tingkat kepercayaan media arus utama itu masih tinggi ketimbang internet. Tapi teman-teman di media arus utama, televisi dan radio, punya PR untuk, tadi yang saya bilang, mediamorfosis. Untuk kemudian berevolusi, untuk shifting. Karena kelompok-kelompok yang akan di reach, itu juga banyak yang sudah ada
di internet itu juga harus di reach, itu harus dijangkau. Jadi shifting, kalau dulu persaingannya adalah begini, dulu kesepian kita cari radio, kan salah satu sifat radio itu kan personal. Iya. Sekarang kesepian kita ditemani algoritma, Oke. ya nggak sih? Dari dua hal yang berbeda ini, ada satu yang sama, apa? Kesepian. Bahwa manusia itu tetap sama, mediumnya aja yang beda, gitu loh. Iya. Jadi yang dulu yang dicari itu harusnya bisa merich algoritma. Oke. Caranya adalah yang tadi, bermedia morfosis. Ada banyak teknik dan saya kira ada banyak media yang sudah mulai mempraktekkan. Ada beberapa radio dan televisi saya lihat mulai menjadi konten agensi. Bukan sekedar menjadi penyiar, tapi menjadi konten agensi yang mereka tahu. Dan sekarang kan udah bisa lihat di TikTok, di YouTube. Isinya itu adalah produksi-produksi milik televisi dan radio sebenarnya yang mendominasi kan. Betul. Anda bisa lihat konten TVA ternyata lebih mendominasi di TikTok. Itu kan mulai kejadian, mulai ada keberanian untuk shifting. Dan ini itulah kenapa orang tanya, TV radio mau mati? Saya bilang enggak. Siapa yang shifting dia bertahan hidup. Tapi kalau nggak mau shifting, ya ada banyak media yang pasti akan tenggelam. Oke, Pak. Tapi kalau tantangan media morfosis sendiri untuk media-media arus utama ini, kalau menurut Bapak seperti apa sih cara untuk bisa memitigasinya begitu ya untuk tantangan-tantangan tersebut seperti itu, Pak? Penyesuaian regulasi. Oke. Penyesuaian regulasi gini. Kita nggak akan bisa cepat menindak ketika terjadi misinformasi. Ingat kejadian Agustus kemarin yang di Jakarta ada kerusuhan. Tiba-tiba beberapa daerah, saya menonton di TikTok, tiba-tiba ada konten yang pembakaran kantor bupati ini, kantor gubernur ini. Padahal itu kejadian 5-6 tahun yang lalu atau bahkan 10 tahun yang lalu begitu. Sebenarnya ini kenapa tiba-tiba Up lagi. di-up lagi? Iya. Tujuannya apa? Tidak lama setelah kejadian Indonesia muncul sponsorship atau didanai gitu konten terkait apa tuh kejadian di luar negeri yang ada perdana menterinya diturunkan segala macam. Oke. Saya kemudian bilang ini ada apa? Ada agenda apa ini? Tiba-tiba setelah kejadian Indonesia, kejadian menurunkan presiden di sana begitu ya. Ada menteri keuangannya apa di Uber, ada yang dibakar, kemudian dibawa ke sini. Konten sementara orang Indonesia saja tidak punya perwakilan report di sana. Artinya ada yang mencoba memanfaatkan suasana Indonesia tolong kacau kayak gitu dong. Oke. Pak, tapi kan nggak semua orang terkadang yang tahu bahwa ternyata di sana, ternyata tidak ada Itu perwakilan. yang saya bilang. Nah, itulah. Begitu di sponsorship berarti ada yang sedang berusaha membiayai itu agar informasinya disebarkan. Tidak sampai 3 hari saya kasih tahu Wamenkomdiji waktu itu. Mas Nezar, Mas, hati-hati ini. Dan akhirnya kan menjadi berita. Ya. Di semua media arus utama. Iya. Memberitakan di internasional ada kejadian ini. Mereka nggak tahu, tapi begitu dihebohkan di ruang publik yang itu, saya pernah nonton karena lewat di TikTok saya. Itu disponsori. Akhirnya, ini berarti tujuannya ini biar media arus utama kita rame soal ini. Gitu loh. Kita tuh kalau tidak pintar menyaring atau memfilter informasi, kita tanpa sadar sedang dipermainkan. Saya punya kawan KPI-nya Turki, dia bilang begini. Di kami ketika terjadi misalnya kan di Turki kan kadang-kadang ada penembakan, ada pengeboman. Begitu ada kejadian tertentu, yang mereka lakukan pertama apa? Mematikan semua jalur internet. 3 hari dimatikan. Untuk memutus informasi. Untuk memutus disinformasi. Oke. Kemudian semua informasi benar disampaikan melalui televisi dan radio. Disampaikan dulu hal yang benar. Baru itu kemudian mereka buka ruang itu agar tidak ada ruang untuk, begitu penjelasan mereka, ruang untuk kemudian orang-orang ini membelokkan informasi. Jadi yang dibahas adalah informasi yang sudah benar yang disampaikan oleh media-media arus utama mereka. Mereka menjaga jangan sampai ini masalah belum selesai, dibelokkan kiri, dibelokkan kanan, di misleading informasi dan segala macam. Oke. Nah saya bilang di Indonesia tidak bisa begitu. Indonesia karena belum ada aturan main terkait itu. Saya tidak mengiyakan itu sebagai hal yang dilakukan. Tapi itu yang terjadi di mereka. Kalau ada kejadian yang mereka melakukan itu. Menjaga tadi misinformasi. Di sini tidak. Ada orang demo bakar-bakar minta disawer. Dan disawer gitu loh. Live ya? Live disawer, ada yang dapat jutaan, ada daftarnya itu di Komdiji. Ada yang nyawer suruh
bakar ini, bakar itu, cawer. Kerusuhan tuh disawer. Aneh kan? Oke, dan itu bisa menjadi provokasi juga tidak sih Bukan Pak menjadi sebenarnya? provokasi, itu udah kejahatan. Oke. Itu udah kejahatan. Makanya kenapa kemudian waktu itu saya dapat penjelasan kenapa kemudian TikTok dengan secara sukarela mereka tidak mematikan akun live-nya. Dan mulai selektif dengan sawer menyawar hal seperti itu. Gift seperti itu. Oke, Pak, saya ada pertanyaan yang menyentil sebenarnya. Ya. Jadi kalau ini berbicara tentang media, terutama arus utama ini untuk propaganda ya, seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri, media sebagai alat propaganda itu seperti apa pandangannya di Alat propaganda siapa nih? Semua media itu punya kuasa. Kalau kita ke teori komunikasi massa, semua media tuh punya kuasa untuk melakukan propaganda. Tapi apa yang dia propaganda? Tergantung siapa yang di belakangnya itu. Karena kalau kita kembali ke fungsi media kan ada 3 hal. To educate, to inform, kan gitu. Iya. Fungsi media itu apa? To educate, to inform, dan to entertain. Kalau dia bertahan di 3 hal ini, saya kira tidak ada masalah. Sekarang kan pemiliknya nanti punya partai, pemiliknya punya itu kan di KPI ada regulasinya. Iya, iya. Makanya dulu waktu pemilu kan kami menegur salah satu lembaga penyiaran karena udah bapaknya iklannya di situ, anaknya juga iklannya di situ, istrinya pula iklannya di situ. Kan kami tegur itu. Gitu. Satu keluarga ya. Satu keluarga. Baik Pak, baik, oke, perilaku konsumsi media kan juga berubah dengan cepat ya. Jadi sekarang juga mungkin banyak anak muda itu justru beralih ke seperti short content gitu ya, kayak YouTube Short dan lain-lain ya, kayak TikTok juga itu kan termasuk konten pendek seperti itu ya, dan platform digital. Kemarin di mahasiswa waktu saya kuliah umum saya membuktikan tidak semua ternyata. Oh iya? Iya. Oke. Karena begini, makanya saya sering bilang, kita tuh kadang-kadang mengasumsikan menggunakan diri kita. Iya, iya. Oh nggak ada lagi nih yang ini. Begitu saya tanya, angkat tangan yang ini. Enggak Dari juga. 100 orang, ada 10-15 orang saya masih dengar radio. Saya masih nonton TV. Oke. Ya makanya saya bilang, hasil survei saya karena disertasi saya soal media habit, saya mau kasih tahu, tidak semuanya begitu. Tidak semua, baik. Ini merupakan kabar baik nih Iya, ya, tidak semuanya. berarti ya. Karena juga terbukti dengan angka juga Iya, ya. ada angkanya juga terbukti. Iya, oke. Nah, tapi berarti ini belum menjadi ancaman untuk dunia penyiaran ya, Pak? Seperti itu. Bukan ancaman, tantangan. Oke. Jadi, makanya saya bilang, lembaga penyiaran yang tidak bermedia morfosis, sesuai teorinya Fiedler tadi yang saya bilang, teorinya Roger Fiedler tentang media morfosis, itu dia pasti tenggelam. Karena kalau namanya lembaga penyiaran apalagi swasta, yang dia kejar apa? Pasti keuntungan kan. Tuh. Ya orang biasanya follow the money. Orang bikin bisnis kan follow the money. Iya. Your money isn't here anymore. Bukan di sini lagi. Dia shifting ke sini. Masa dirimu nggak mau ngikuti ini? Kan gitu. Sekarang tiba-tiba ada almost $3 billion itu sekarang udah pindah ke internet. Ya seharusnya you should be right there kan begitu. Harusnya ada di sana. Kenapa bertahan di sini? Makanya di sini tetap dia maintain yang saya bilang tadi 30%. Kalau data saya radio itu masih ada di angka 30%. Di maintain 30%, tapi jangan lepas sana tuh. Yang ada 70% ke sana tuh tetap di reach. Caranya jadi apa? Media morfosis ke content agency. Oke, dan itulah sebenarnya arti dari media morfosis itu sendiri ya Pak. Baik. Nah, sementara kita akan jeda dulu ya Pak ya, break dulu sebentar, dan pendengar semua nanti bisa bergabung untuk line interaktif bersama kami ya, untuk bertanya langsung dengan Bapak yang hebat ini. Di line interaktif kami di telepon atau WA di 082195835080, dan juga bisa bergabung melalui live chat di YouTube kami di RRI Manado. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi,
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Kembali lagi di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di dialog kita pada siang hari ini, yaitu literasi digital, peluang dan tantangan dunia penyiaran di era disrupsi teknologi informasi bersama Dr. Muhammad Reza SPD MIKOM sebagai Wakil Ketua KPI Republik Indonesia. Dan kita silakan untuk mendengar semua jika memang mau bergabung di line interaktif kami di WA atau SMS ataupun telepon di 0821-9583-5080 bertanya tentang topik kita pada pagi hari ini, yaitu tadi ya, peluang dan tantangan dunia penyiaran di era disrupsi teknologi informasi. Atau misal mau berbagi pandangan juga bisa ya Pak ya, seperti itu. Oh, sudah ada komen dari live YouTube ini Pak. Dari RCS 2912, dunia penyiaran begitu berkembang pesat dan bahkan sudah bisa diakses multi platform. Apa tips bagi kami masyarakat umum bisa memilah mana yang berita atau konten hoax dengan berita faktanya? Terima kasih. Nah, itu dia pertanyaan dari YouTube. Silakan Pak. Saya tuh kalau saya pribadi itu biasanya bahwa kita harus memulai dengan tidak langsung percaya yang kita tonton, yang kita dengar. Harus ada namanya cross. Perlu effort lebih untuk menyatakan itu benar. Ya karena Anda tanya bagaimana caranya, ya Anda butuh effort lebih. Kalau saya minimal informasi yang Anda baca di platform itu juga ada di media arus utama. Maka kemungkinan itu benar. Kalau ada. Kalaupun belum ada di media arus utama karena kekurangan cepat begitu ya, kurang cepat gitu ya. Meskipun saya agak meragukan itu, tapi kalaupun anggapan Anda bahwa TV dan radio kurang cepat, Anda harus cross check di beberapa tempat, bukan cuma di situs-situs saja. Karena sudah pernah terbukti, kadang-kadang yang dibaca itu belum tentu benar. Gitu. Walaupun sudah dari banyak sumber seperti itu ya, belum tentu benar juga Mas ya. Baik. Ingat kejadian yang pemilu dulu, tiba-tiba ada satu orang konferensi pers katanya dikeroyok begitu, padahal ternyata dia habis operasi plastik. Oh, oke. Tapi narasinya itu habis dikeroyok. Iya. Dan bikin heboh satu Indonesia. Iya betul. Sepertinya saya tahu. Baik, Pak, sudah ada line telepon yang mau bergabung. Mari kita sapa saja. Halo, selamat pagi menjelang siang. Halo. Halo, selamat siang, Pro 1. Halo.
Halo, selamat siang. Iya. Satu dari Manado. Iya, selamat siang. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Halo. Mohon maaf Pak, putus-putus. Iya, dengan Bapak siapa? ya halo. Dengan di Minahasa Selatan. Pak Ferry. Ferdi, Oh, Pak Ferdi. Ferry. Oke, baik. Pak Ferdi di Minsel ya. Baik, Pak. Milton. Silakan. Iya. Siang ya, sudah siang kan ini kan. Iya, langsung Selamat saja siang Pak untuk pertanyaannya. Bapak Wakil Ketua KPI RI ya. Iya. Maaf ya, jaringan saya lagi bermasalah, jadi mungkin nggak terlalu optimal ya. Tadi masih bisa kan sekarang? Iya, iya. Oh Silakan, begini. Pak. Senang sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak. Oh, memang sangat keren. Ini mengedukasi kami kan. Kalau saya Bapak, saya suka sekali, masih suka dengan kayak begini, konvensional, radio atau televisi. Karena kan kalau media-media sosial tidak ada filter kan. Seperti yang berapa bulan yang lalu Bapak, kalau Bapak sempat dapat tahu, ada beredar di Manado itu buaya. Buaya itu masuk ke ke belakang kawasan Megamas itu di pantai. Iya. Ternyata itu hoax itu Pak. Iya. Tapi ternyata sudah ada yang mengklarifikasi. Ternyata itu membuat konten untuk meramaikan. Tapi mungkin mindset orang Manado itu kan, anak muda kan cepat percaya begitu kan. Betul. Beda dengan seperti radio begini, televisi. Iya. Oke. Jadi sumbernya itu ketahuan. Iya. Jadi siapa yang memposting. Betul. Jadi tidak gampang begitu Iya. Percaya. percaya. Iya. Jadi sudah sangat bagus sekali Iya. Bapak hadir di RRI, membuka wawasan kita, Baik. mengedukasi, memberikan pengetahuan lah, agar kita harus bijak lah, memilih Baik, Pak. berita yang mana yang benar dan hoax. Iya. Mungkin Baik, itu Pak. saja dulu ya. Oh. Terima kasih. Terima kasih. Sukses buat Bapak. Selamat Baik. siang. Terima Baik, kasih, Pak. Pak Cliff. Terima kasih Pak Ferdi Cliff di Minsel ya. Ternyata ini ya untuk memberi tanggapan ya Pak ya, tanggapan yang positif. Dan nah, saya jadi ada pertanyaan lagi nih. Tadi itu kan beberapa ada yang masih lebih senang yang konvensional seperti ini ya Pak. Nah, pendapat Bapak sendiri seperti Iya, apa ini kan fakta-fakta yang di lapangan ya? itu fakta yang ada begitu. Ini tak perlu riset sebenarnya. Tapi kalau mau survei clear gitu, kayak saya kemarin itu kan sampelnya 399 orang dicek gitu. Kita dapat 30 sampai 35%. Penetrasi internet ada di angka 90%. Memang benar itu faktanya. Ini Pak siapa tadi? Pak Ferdi Cliff. Pak Ferdi. Untungnya hoaxnya cuma soal buaya. Iya betul. Tapi kemarin itu sampai Tapi bikin ramai sekali loh, Pak. ya kan? Iya. Enggak, untungnya masih soal buaya. Kalau tiba-tiba, ingat gak dulu ketika radio pun pernah bikin drama radio di zamannya, pertama kali radio di zaman itu, dia menceritakan soal invasi alien ke dunia, ke bumi. Anda tahu apa yang terjadi? Itu radio loh itu. Jadi si penyiar memulai dengan kapal-kapal itu mulai mendekati bumi. Dan orang begitu percaya zaman itu di Amerika. Orang berhamburan berlarian di luar rumah, ada yang pakai handuk, ada yang telanjang karena ketakutan dianggapnya ada invasi alien. Cuma gara-gara drama radio. Dan radio itu pada waktu itu akhirnya muncul peraturan-peraturan soal radio. Ini kejadian kan sebenarnya berulang. Dulu radio orang bikin drama radio karena orang belum mengerti, nanti setelah mereka mengerti baru mereka paham oh itu drama. Gini juga sekarang. Orang kan tidak paham bahwa ini hoax, tapi AI bisa bikin video. Bayangkan orang udah meninggal aja dibikin senyum sama AI. Iya betul. Iya kan? Kan bisa ngomong. Bisa ngomong malah. Iya. Foto lama dibikin bergerak. Iya. Ada yang bisa memprediksi dia tua kayak apa. Dan orang bisa ngeri. Yang lebih sadis menurut saya. Yang lebih sadis adalah di AI itu. Ibu Sri Mulyani kemarin kena yang bilang guru menjadi beban negara itu kan AI ternyata. Rumahnya sampai digeruduk masyarakat gitu ya. Yang lebih sadis adalah mukanya diambil, kemudian dibikin konten pornografi. Bisa bunuh diri loh orang. Iya betul. Tapi itu bisa dilakukan. Kalau dulu teknologinya Photoshop, orang cuma bisa desain. Sekarang tuh teknologinya udah pakai AI. Makanya di KPI kami lagi bahas paling tidak mungkin awal-awal tahun depan ada etika AI dalam media penyiaran. Saya nggak tahu nanti etika AI nanti di internet karena internet belum pengawasan kami ya. Tapi itu harus diatur. Kalau nggak diatur,
jangankan Anda bisa jadi korbannya gitu. Iya, iya. Makanya saya bilang, untung kemarin masih buaya. Gimana kalau muka-muka orang tertentu kemudian dibikinkan Pelecehan seksual. pelecehan seksual, konten pornografi, Oke. itu bisa rame. Oke. Pak, tapi ada bocoran tentang yang tadi etika. Nanti aja. Oh, nanti aja. Karena pasti akan ada partisipasi publik terhadap Baik. aturan mainnya gitu. Baik, baik. Oke, ditunggu saja ya berarti ya publik ya. Baik. Nah, untuk pendengar semua, jika memang masih ada yang mau bergabung, silakan melalui line interaktif kami, baik melalui telepon, WhatsApp, ataupun SMS di 0821-9583-5080. Dan ini sudah ada masuk lagi ini Pak, pesan dari WhatsApp dari Ibu Aprilia Kombos. Bagaimana membedakan media yang kredibel atau terpercaya dengan media penyiaran abal-abal? Karena sekarang banyak media-media online berseliweran di media sosial. Terima kasih. Nah, seperti apa Pak tanggapannya? Ada banyak juga, saya kira memang ini juga PR buat teman-teman termasuk di Dewan Pers ya. Karena ini bicara media online ya. Kalau media online itu tanggung jawab Dewan Pers. Memang kami juga akan bantu menyampaikan ya Bu Aprilia, harusnya Dewan Pers berani merilis begitu media-media yang sudah ada, kan itu di pekerja medianya sama Dewan Pers juga disertifikasi ya gitu ya. Ada ribuan memang Bu. Tapi yang perlu diperhatikan, yang paling mudah sebenarnya ketika Anda baca di berita, Anda juga tolong cek di media arus utama. Itu paling sederhana sebenarnya. Tonton aja di berita lokal TV atau dengerin di radio, ada nggak berita ini? Kalau nggak ada berarti ya kemungkinan besar ini tidak benar gitu. Kalaupun Anda mau kurang effort misalnya harus ke TV dan radio atau kurang ada informasi TV radio, dicek dulu ke beberapa isu. Kemarin saya kebetulan ada kawan artis, tiba-tiba ada temen nanya, aku nonton di TikTok, si ini mau cerai. Hah? Saya bilang, ini cerita dari mana? Saya nonton di TikTok. Ya saya bilang, TikTok kok dipercaya? Kan belum tentu juga itu benar. Ya, betul. Makanya kita tuh Bu, biasanya algoritma biasanya mengikuti apa yang kita klik. Ya. Sebisa mungkin dihindari mengklik sesuatu yang kita sendiri nggak yakin begitu bahwa ini benar. Betul. Caranya bagaimana? Lihat pembandingnya di media lain, medium lain. Kalau saya misalnya ada beberapa medium arus utama yang saya cek gitu ya. Medium arus utama yang saya cek dan juga saya cek di situs-situs yang saya percaya karena kebetulan teman-teman saya kerja di situ. Gitu ya. Misalnya teman-teman di kompas.com, pemretnya saya kenal. Jadi saya sering bilang, Mas kalau ente salah gue termasuk yang protes gitu. Nah di kompas.com saya cek. Kemudian ada beberapa teman-teman di Detik atau CNN karena saya kenal pemretnya. Jadi itu menjadi pembanding, informasi menjadi pembanding. Selama tidak ada di situ saya belum percaya sepenuh hati. Dan biasakan Bu Aprilia untuk tidak langsung percaya apa yang Anda baca di internet. Seperti itu. Jadi verifikasi kembali melalui media-media arus utama seperti itu ya. Karena media-media arus utama itu sudah ada pedomannya di undang-undang juga seperti ada itu. aturan mainnya. Ada aturan mainnya ya, ada regulasinya. etikanya. Iya. Nah, itulah yang bisa menjamin kenapa media arus utama itu ini ya Pak lebih kredibel seperti itu. Dan semoga jawaban tadi dari Pak Dr. Muhammad Reza itu bisa menjawab Bu Aprilia di Kombos ya. Dan masih dibuka line interaktif kami melalui telepon, WhatsApp ataupun SMS di 0821-9583-5080 ya. Silakan jika memang ada pertanyaan atau mau berbagi opini ya, seperti itu. Dan sambil menunggu untuk telepon atau interaktif lain dari pendengar, saya ada pertanyaan lagi nih Pak. Mungkin kalau misal boleh dirangkum, tantangan terbesar penyiaran Indonesia seperti apa Pak dalam menghadapi disrupsi teknologi informasi? Ini rangkuman garis besarnya ya, seperti itu. Jadi mungkin agar pendengar tuh bisa lebih prepare gitu untuk bisa memitigasi dari tantangan tersebut, seperti itu. Pertama dominasi platform. Itu tantangan yang paling nyata. Platform sekarang sudah sangat mendominasi. Angkanya sudah ada di angka 90%. Sehingga ini menjadi tantangan yang paling berat. Kemudian model bisnisnya harus segera berubah. Model bisnis harus segera berubah. Mau lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, apalagi kalau lembaga penyiaran komunitas kan memang disupport komunitasnya. Tapi lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta itu harus segera merubah model bisnisnya. Yang saya bilang tadi media morfosis itu ya. Jadi kalau itu tidak dirubah,
maka ya sangat berbahaya untuk bisnis medianya. Kemudian masalah iklan dan monetisasi. Akhirnya kalau di media arus utama di televisi dan radio itu kan ada standarnya. Ketika pindah ke OTT kan standarnya menjadi hilang. Bayangkan 2.000, 3.000 rupiah atau 10.000 rupiah, dia bisa menargetkan merich 10.000 orang dengan sepresisi itu. Meskipun kita tidak tahu siapa sebenarnya yang di reach, apa itu algoritma aja, benar nggak ditonton oleh 10.000 orang, kita nggak tahu juga. Benar apa enggak kan kita nggak tahu juga kan. Tapi kan jadi klaim sepihak dari si platform. Betul. Siapa yang kemudian mengaudit itu nggak ada yang tahu juga. Iya. Gitu. Nah hal seperti ini yang menurut saya, dan monetisasinya, pembagiannya misalnya, Anda bikin, ingat kan lagi rame nih salam interaksi, itu bagus juga. Iya, betul. Jangkauan luas gitu ya. Tapi ada nggak yang pernah kira-kira menghitung untuk membuat konten, dia hitungannya bagaimana, monetisasinya itu seperti kayak apa gitu ya. Ya di platform juga kan belum diberikan betul-betul terbuka cara perhitungannya bagaimana, dan kenapa dia dapat 0,1 dolar, 0,2 dolar, cara hitungannya seperti apa kan juga nggak ada. Jadi klaim sepihaknya lebih banyak ketimbang dari konsumen yang membuat kontennya. Jadi gitu ya. Yang tahu itu dari sisi platform sendiri aja ya. Itulah yang saya bilang kenapa platform ini kadang-kadang tidak fair. Harusnya dia fair. Kontennya udah banyak begini. Ada lagi yang lucu. Kemarin tadi malam saya baru, yang ini harus kita waspadai. Baru tadi malam saya kaget, saya mau daftar My Pertamina. Ini informasi aja. Saya mau daftar My Pertamina, terus katanya nick saya sudah dipakai oleh akun yang lain. Padahal Bapak sebelumnya Saya belum pernah daftar. Saya belum pernah daftar. Nah itu kenapa Pak? Ya makanya saya komplain ke layanannya, servis layanannya. Saya bilang sebelum saya tuntut My Pertamina karena pelanggaran, kan ada perlindungan data pribadi undang-undangnya. Saya tahu undang-undangnya karena saya ikut memberikan masukan begitu ya. Sebelum saya tuntut Anda, tolong saya diberi penjelasan kenapa nick saya dipakai oleh akun lain menggunakan aplikasi Anda. Saya pernah juga dikirimi teman saya yang entah kapan begitu, dikirimi oleh pinjol, minta saya mengingatkannya untuk segera bayar. Saya bilang, Anda dapat nomor saya dari mana? Data pribadi kita kacau sekali ini, nggak ada yang melindungi. Padahal ada undang-undangnya. Ada banyak hal yang bisa kita bahas, Kalau tapi mau bahas banyak kalau banyak sekali sekali. Tantangannya seperti yang saya bilang tadi, ada 3 poin: dominasi platform global, disrupsi model bisnis, dan masalah iklan dan monetisasi. Monetisasi, baik. Nah tadi ada WhatsApp juga yang masuk lagi ya, tadi satu lagi sepertinya. Boleh di showing WhatsApp-nya tadi? Iya. Seperti itu. Oh tidak ada, oh baik, oke. Mungkin langsung saja kita ke pertanyaan lagi nih Pak ya. Saya masih ada satu lagi pertanyaan. Kalau menurut Bapak sendiri dari KPI ya, bagaimana indikator kematangan literasi digital masyarakat menurut Bapak saat ini, terutama masyarakat Indonesia? Ketika masyarakat sudah bisa mengkritisi informasi yang diterima, itu baru dikatakan matang? Itu matang. Oke. Misalnya ketika pendengar sudah bisa mengkritik, harusnya nggak begini cara penyampaiannya. Ini informasinya keliru. Baru masyarakat kita udah betul-betul cerdas. Kalau dari persentase itu di Indonesia tingkat kematangannya bagaimana Pak? Saya tipe orang yang optimis bahwa masyarakat kita itu cepat belajar, fast learning, sangat fast learning. Karena kita tuh perkembangan teknologi kita cepat sekali. Ingat gak kita dulu masih BBM, BlackBerry Messenger. Betul. Dari Nokia. Iya. Kita cepat sekali kan perkembangan teknologi. Maksudnya kita shifting penggunaannya cepat sekali. Dan Pindah ke Android bisa cepat. Even orang tua. Cepat dikasih tahu tuh cepat perkembangan teknologi karena kebutuhan kan. Nah, saya yakin ketika seperti ini banyak masyarakat kita yang mulai ngeri-ngeri sedap melihat perkembangan informasi ini dan perkembangan anaknya. Sehingga mereka mulai memfilter. Even termasuk anak muda kita sekarang. Anak muda kita sekarang itu sebenarnya kalau ditanya, Anda nonton beritanya atau dengar informasinya dari mana? Itu dia pasti tahunya dari media sosial. Bukan dari baca berita secara utuh. Kadang-kadang dia cuma baca judulnya. Itu hal-hal seperti itu kan berbahaya. Tapi mereka mulai
di beberapa kelompok mulai nggak mungkin begini. Ini belum tentu benar gitu. Mulai ada koreksi. Jadi saya optimis bahwa masyarakat kita akan sangat cepat belajar meskipun kita tidak boleh menyerah untuk terus mengingatkan. Oke. Jadi kalau dari presentasi sebenarnya nggak bisa dijadikan patokan karena kita adaptif ini, makanya kita dinamis begitu ya Pak ya. Saya berharap nanti mungkin ini mumpung ada Pak Kepsta juga dengar. Coba bikin satu program 30 menit verifikasi informasi khusus sulut. Gitu. Jadi ada informasi apa saja tanya di RRI. Benar nggak ini? Misalnya kayak buaya tadi. RRI benar nggak ada buaya itu di mall? Jadi RRI suruh petugasnya ke sana cek. Jadi betul-betul informasi di sini betul-betul diverifikasi dan di cross check dan betul-betul dicek faktanya. Oleh tim kita sendiri. Oleh tim RRI. Begitu. By human begitu ya. Kalaupun tidak by human, Anda kan bisa kontak ke pengelola CCTV-nya untuk cek, benar nggak? Dari menit ke ini, menit ke begini. Kalau banyak perlu cara ya Pak ya? Banyak cara, artinya gini, untuk mengembalikan trusted masyarakat terhadap media konvensional, yang harus betul-betul kita lakukan adalah memberikan ruang pada mereka menyampaikan sesuatu yang mereka bingung terkait informasi. Saya kira 30 menit cukup loh. Oke, ini sebenarnya celah yang belum ada ya sebenarnya. Belum ada nih. Dan ini bisa saya kepikiran gara-gara Pak Cliff tadi bicara soal buaya tadi. Ya? Iya, baik. Mumpung ada Kepsta juga ya. Mumpung ada Pak Kepsta. Baik, oke. Nah, silakan Pak untuk closing statement-nya karena kita sudah hampir menuju penghujung waktu nih ya di acara ini. Silakan. Iya, saya yakin Sulawesi Utara, Manado dan Indonesia pada umumnya adalah menginginkan sesuatu yang baik dan benar. Kita ingin negeri kita, daerah kita ini kuat dengan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk mewujudkan hal itu, maka jangan pernah menyerah untuk terus menjelaskan, terus menyampaikan kebenaran sekecil apapun itu. Jangan pernah menyerah untuk mencerdaskan, jangan banyak-banyak orang di sekitar kita untuk menyampaikan hal ini yang baik, hal ini yang tidak baik. Terus meneruslah berbagi hal-hal informasi yang baik di sekitar kita. Saya yakin ke depan Indonesia tetap akan baik-baik saja, apalagi di Sulawesi Utara akan tetap luar biasa. Terima kasih. Baik, oke, terima kasih banyak untuk Pak Reza ya atas ilmu, perspektif dan juga diskusinya yang sangat bermanfaat. Dan untuk pendengar Setia Pro 1, semoga obrolan hari ini membuka wawasan kita semua untuk bisa lebih cerdas dan bijak dalam bermedia digital seperti itu. Dan saya Vika Hamzah pamit undur diri, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah ini kita akan lanjut ke dinamika olahraga relay langsung dari Pro 3 Pusat Pemberitaan Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di dialog berikutnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.